Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sukma Hasna. Hari ini saya akan menjadi host pada acara talk show yang bertema Teamwork di kala pandemi COVID-19. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama dua narasumber saya. Mau tahu siapa saja? Silakan untuk join narasumber 1 dan narasumber 2. Terima kasih Kak Sumasna telah mengundang saya di acara talkshow kali ini. Saya Raffi Aryo Baskoro selaku narasumber pertama. Baik, dipersilakan untuk narasumber 2 untuk masuk pada Zoom kali ini. Iya, saya narasumber kedua, saya Christopher Joseph. Terima kasih kepada Sukma karena telah mengundang saya juga di dalam talk show kali ini. Ya, sama-sama. Sebelumnya saya boleh tahu nggak sih apa sih status kalian yang saat ini kalian jalani? Kalau saat ini saya sebagai mahasiswa di sisi IT FTUI, jurusan IT. Kalau dengan Christopher Joseph? Ya, kalau saya sendiri juga sama, saya statusnya mahasiswa di sisi IT FTUI. Oh, oke, berarti kalian satu kuliah ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Iya. Oke. Nah, kan sekarang lagi pandemi COVID-19 nih, jadi kita selenggarakan talk show-nya via Zoom karena kita tidak bisa bertemu langsung. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian teamwork menurut para ahli. Nah, salah satu menurut para ahli yaitu bernama Manzur dalam Define 2018, teamwork adalah kumpulan individu yang saling bergantung pada tugas dan bersama-sama saling bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh. Nah, apa saja sih tahapan-tahapan dalam teamwork yang harus dilakukan? Tahapan pertama yaitu tahapan pembentukan atau forming. Nah, tahapan ini tahap di mana merundingkan apa yang akan dituju, strukturnya, dan kepemimpinan kelompok. Nah, tahap kedua yaitu tahap konflik atau storming. Nah, tahap ini di mana menentukan tugas-tugas dan peran-peran masing-masing individu. Nah, yang ketiga ada tahap pembentukan norma atau bisa disebut dengan normi. Tahap keempat ada tahap performing. Nah, pada tahap ini, tahap di mana seluruh tim, satu tim, setiap individu menunjukkan hasil yang ia sudah kerjakan, dan ia akan bertanggung jawab atas hasil yang sudah dikerjakan. Nah, tahap kelima yaitu ada tahap pembubaran, yaitu tahap berakhirnya aktivitas kelompok. Nah, untuk bisa saling bekerja sama, kita dibutuhkan sifat-sifat yang baik dalam teamwork. Nah, dalam yang sudah saya catat, sifat-sifatnya ini ada 8 sifat. Yang pertama, total commitment. Yang kedua ada empathy. Yang ketiga ada advocacy management. Keempat, mutual respect. Kelima, worship in God. Keenam, ownership to the goal. Ketujuh, relinquishment of ego. Dan yang terakhir, kedelapan, kinetic leadership. Nah, itu saja pembukaan dalam teamwork, dalam pengertian teamwork yang saya akan bahas. Nah, kali ini saya akan bertanya untuk Raffi Haryo terlebih dahulu ya. Oke, baik. Nah, menurut Raffi, apa sih pengertian sebuah tim? Kalau menurut saya sendiri, tim itu adalah kumpulan dari manusia atau lebih tepatnya kumpulan dari suatu komunitas yang memiliki satu tujuan tertentu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Kalau menurut Christopher, apa sih arti tim bagi Anda? Kalau menurut saya kurang lebih sama, tapi kalau menurut saya tim adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Oh, jawaban yang sangat bagus masing-masing dari kalian. Nah, kan kalian ini mahasiswa ya. Gimana sih cara mengatur teamwork kalian pada saat pandemi kayak gini? Kan biasanya kalian mahasiswa bekerja sama secara langsung. Nah, kali ini kalian harus berjalan online kan. Nah, bagaimana sih cara kalian mengatur teamwork-nya? Bisa dimulai dengan Raffi dulu? Kalau dari saya sendiri, kita ambil contoh dari saya yang kemarin. Kalau dari aktivitas saya yang kemarin, yaitu kami mendapatkan tugas dari
dosen, yaitu mengerjakan proyek atau membuat aplikasi kecil yang dari Java. Nah, di situ kami terdiri dari 3 kelompok, yaitu saya dan 2 teman saya lainnya. Nah, perbedaan pada saat pandemi dan saat kuliah seperti biasa, yaitu pada saat kita berdiskusi, atau lebih tepatnya untuk mengutarakan pendapat masing-masing. Kalau dulu, kita hanya berkumpul di satu tempat atau satu ruangan, kemudian membahas bersama dengan cara tatap muka. Nah, sekarang kita harus memanfaatkan aplikasi apapun untuk membantu kinerja kita. Yang pertama, kita menggunakan aplikasi WhatsApp untuk kontak kapan kita akan kumpul dan di aplikasi apa kita akan membahasnya. Yang kedua, kita sering pakai aplikasi Discord. Nah, di aplikasi Discord ini kami menggunakannya sebagai aplikasi untuk kumpul bersama atau membahas apa yang akan kita kerjakan di proyek tersebut. Untuk sementara, untuk kemarin itu yang kita kerjakan. Oh, berarti sangat bisa dibilang rumit ya? Kalau rumit, tidak terlalu, karena saya sebagai anak IT mungkin harus cari cara ya untuk bagaimana bertahan di seperti ini. Berarti ada hikmahnya juga di kala pandemi seperti ini, kalian bisa memutar otak untuk saling berkomunikasi dan tetap teamwork. Benar sekali. Iya, betul. Apalagi Untuk dengan new normal kali ini. Oh iya. Dipersilakan untuk Christopher menjawab pertanyaan tadi. Iya, dalam pandemi kayak gini, mengatur teamwork-nya kurang lebih sama jawaban Raffi tadi. Harus lebih banyak berkomunikasi karena kan nggak terjadi tatap muka dalam mengerjakan tugas-tugas di rumah. Harus lebih banyak komunikasi, terus saling membantu juga satu sama lain supaya waktunya efisien. Karena kan kalau misalkan dari rumah kan gak ada yang mantau, jadi waktunya itu bisa kita tentuin sendiri. Ngatur waktunya sih paling nggak gitu. Oke, baik kalau seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Nih, apa saja sih perbedaan kalian yang kalian alami ketika teamwork sebelum pembelajaran jarak jauh dan sesudah pembelajaran jarak jauh? Kalau yang pertama yaitu jelas perbedaan cara kita mengobrol yaitu dengan tatap muka dan tatap laptop ya, tatap layar. Ini merupakan hal yang baru bagi kami, tapi kami harus segera adaptasi karena itulah yang terjadi sekarang. Yang pertama itu. Yang kedua, saat pembelajaran jarak jauh ini kita harus pintar-pintar bagi-bagi waktu lah. Kalau di kuliah kan kita udah dikasih tahu kapan kita kuliah, kapan pulang jam kuliah. Nah, di skala pandemi ini kita harus pintar-pintar bagi waktu, kapan kita belajar. Karena godaannya kita tahu ya sangat banyak, yaitu bermain game atau bermain dengan anggota keluarga yang lain. Nah, kita harus pintar-pintar bagi waktu untuk hal tersebut. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita harus sering berbagi waktu dengan teman. Apa maksud saya? Maksud saya adalah karena untuk satu tujuan tertentu tadi, maksud saya adalah mengerjakan proyek, kita harus selalu memberitahu kapan kita akan kerja bareng, apa tugas kita masing-masing, dan apakah tujuan akhir tersebut. Nah, itu yang harus kita lakukan selama PJJ ini. Oke, baik. Nah, kan tadi Raffi bilang nih, godaan dalam pembelajaran online tuh ada main game, kumpul dengan keluarga. Pernah nggak sih pengen bolos kuliah karena ingin melakukan hal tersebut? Kalau pengen sih pengen ya. Soalnya namanya game lebih menarik daripada kuliah. Itu sih yang dirasa sama saya sendiri. Nah, tapi untuk mengantisipasi hal tersebut harus dari kesadaran diri masing-masing. Karena udah merasa lebih dewasa daripada kita SMA, jadi ya gitulah, kita harus lebih mementingkan kewajiban daripada keinginan. Oke, baik-baik. Nah, bagaimana dengan jawaban Kristo? Iya, perbedaan yang paling signifikan sih tatap muka. Terus
ada cara kita komunikasi juga yang tadi udah dibahas sama Raffi, terus ada cara kita atur waktu, karena kalau kuliah tuh waktu masuk ke kelasnya udah ditentuin, waktu keluarnya juga udah, jadi pasti porsinya udah pas. Cuman kalau kayak gini, eh, tergantung dari dosennya juga. Misalkan, kalau misalkan dosen yang rasa materinya hari itu dicukup, mungkin kelasnya diudahin. Karena kan dosennya juga mungkin ada kepentingan lain. Eh, itu aja sih perbedaannya. Kalau sebelumnya kan pasti lebih banyak interaksi langsung sama dosennya, sama teman-temannya. Mau nanya apapun juga jadi lebih mudah karena langsung di tempat itu, gitu. Oke, oke. Nah, kan kalau belajar di rumah ini kadang kita bisa sambil tiduran, kayak gitu-gitu kan. Nah, pernah nggak sih Kristo ketiduran pas mau kelas dan akhirnya nggak ikut kelas? Kalau ketiduran terus nggak ikut kelas, belum pernah. Tapi ketiduran terus telat pernah. Oh, oke, oke. Kalau teman-teman kelas kalian pernah nggak sih kayak gitu? Nah, sampai nggak masuk kelas kayak gini, terus abis itu bagaimana tindakan dosen kalian dengan menghadapi mahasiswa yang seperti itu? Wah, kalau dari pengalaman saya sih dikata-katain di grup, paling disindir kayak atau dikasih tahu ke teman yang lain, itu temennya tolong dikasih tahu dong, suruh masuk kelas. Oke. Kalau dosen saya sih begitu. Tapi pernah nggak sih kalau dosen yang telat? Wah, kalau itu mah nggak usah dikasih tahu, semua dosen pasti kayak gitu deh. Nggak Oke, oke. bercanda. Pasti Kita dia pernah bahas. telat, cuma mungkin Oke. ada kepentingan yang lebih mendesak, mungkin itu. Iya, betul. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Yap. Dimulai dari Raffi dulu, baru Kristo. Apa Ya. saja sih keluh kesah kalian dalam menjalankan teamwork di kala pandemi seperti ini? Kan harus dengan pembelajaran jarak jauh nih. Nah, apa saja sih keluh kesah kalian yang ingin kalian sampaikan? Yang pertama adaptasi sih. Itu keluh kesah pribadi sih. Soalnya new normal kan. Itu yang pertama. Kalau yang kedua keluh kesah dengan modem internet mungkin. Mungkin kadang Oh kita iya, lagi iya. penting banget untuk message sama teman atau lagi seperti ini. Nah, kadang modem tuh bergantung banget sekarang sama pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, menemukan waktu yang pas untuk diskusi sama teman. Itu sih yang paling ditentuin sama kami. Oke, ada tambahan? Mungkin itu sih, itu aja udah cukup. Itu tiga keluh Oke, kesah saya. oke, baik. Nah, kan tadi Raffi bilang nih, modem Hmm, sebagai salah satu benda yang paling penting. Ada nggak iya. sih dari universitas kalian untuk mau membantu dengan masalah jaringan internet kalian atau seperti dibiayai untuk kuota atau gimana gitu? Wah, kalau waktu itu ada pengumuman sih yang modemnya bermasalah siapa, yang jaringan internetnya bermasalah siapa. Cuma karena saya bermasalahnya kadang-kadang doang, ya udah nggak usah cantumin nama saya. Tapi nggak tahu ya, yang Oh, menyantumkan nama apakah dikasih atau enggak, saya masih belum tahu. oke, baik, baik. Bisa dilanjut dengan Kristo? Iya, keluh kesahnya sih jaringan internetnya mungkin ya, waktu lagi diskusi sama teman mungkin atau lagi belajar dari YouTube atau dari internet kadang-kadang suka lambat atau kadang-kadang terganggu malah. Terus cari waktunya tadi benar kata Raffi, cari waktu untuk sama-sama nentuin waktu yang pas yang mana nih buat diskusi hari ini. Terus mungkin adaptasi sama uh, device-device yang kita pakai, kayak cara kerjanya, cara operasinya gimana, gitu sih. Oke, oke. Semoga kedepannya bisa semakin lebih baik untuk kalian berdua. Nah, kan sekarang masih Ya. masih mewabah nih ya COVID-19. Iya. Ada nggak sih pesan kalian untuk COVID-19 ini, untuk korban-korbannya, untuk keluarga korban, atau untuk orang-orang yang belum terkenal yang masih bandel, atau
orang-orang yang udah berkorban tidak keluar rumah. Nah, ada nggak sih Hmm. pesan-pesan kalian yang ingin kalian sampaikan untuk situasi ini? Kalau dari saya sendiri mungkin buat orang-orang yang belum kena ya, ya kalau bisa di rumah aja. Kalau belum berpentingan keluar, ya nggak usah keluar. Cuma kalau emang penting keluar, ya mungkin pakai masker, jaga jarak. Terus kalau untuk orang-orang yang pengen bisnis atau gimana, ya kalau bisa kita pakai cara dropship aja, beli dari aplikasi lain, terus pura-pura kita yang membeli, terus dilemparkan ke konsumen. Itu sih mungkin dari saya. Kalau menurut Kristo, ada nggak sih yang ingin Anda sampaikan untuk COVID-19 ini? Ya, kalau saya sih buat orang-orang yang masih bandel, keliaran-keliaran di luar sana, harus lebih care satu sama lain karena bukan cuman kita sama-sama bosen kan di rumah semua, tapi ada kepentingan yang lebih daripada kesenangan pribadi, kalau menurut saya gitu. Sama lebih toleransi lah sama tenaga medis yang udah usahain semaksimal mungkin. Jangan sampai kita juga yang udah di rumah aja berkorban untuk nggak ketemu, nggak bisa jadi lebih enak buat tatap muka, itu jadi susah juga karena jadi lebih lama gara-gara banyak orang yang masih nggak dengar-dengaran gitu lah. Iya, benar banget sih jawaban kalian berdua. Nah, ini pesan-pesan untuk orang-orang yang masih bandel di luar, dimohon dengan sangat agar diamlah di rumah. Karena kita juga harus memikirkan manusia-manusia lainnya yang sudah berkorban untuk merawat, yang sudah berkorban diam saja di rumah. Kan kita juga butuh pekerjaan bukan? Nah, kita Benar juga banget. harus sadar diri. Nah, Bener banget. sampai saat ini ada 5 pertanyaan yang tadi sudah saya tanyakan kepada Raffi dan Kristo. Nah, kesimpulan yang dapat saya simpulkan itu, teamwork di kala pandemi COVID-19 ini cukup rumit. Nggak cukup rumit sih, susah. Cuman kita bisa memutar otak bagaimana caranya agar terus bisa berdiskusi dalam jarak jauh seperti ini. Nah, setelah mendengar keluh kesah kalian tadi, itu cukup mengesalkan, apalagi untuk teman-teman yang suka telat datang ke kelas online. Udah gitu, saran-saran kalian dalam mengatasinya cukup bisa diterapkan untuk kalian-kalian yang sedang mengalaminya. Nah, ada pesan-pesan tambahan dari Raffi atau Kristo sebelum mengakhiri talk show kali ini? Terima kasih. Dan buat yang masih ngeyel, udahlah di rumah aja, ya nggak? Udah itu dari saya. Terima kasih, Raffi. Iya. Untuk Kristo sendiri? Terima kasih udah dikasih kesempatan buat nyampein cerita-cerita selama pembelajaran jarak jauh atau WFH ini untuk biar lebih lega karena udah cerita gitu. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian dalam melaksanakan talk show ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.